Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Marcelina dari program studi pendidikan akuntansi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2, periode dan tugas perkembangan. A. Periode perkembangan. Menurut Sandrock, periode perkembangan itu sendiri dibagi atas 3 periode. Yang pertama, periode sebelum kelahiran. Periode ini merupakan masa kehidupan individu dimulai dari masa konsepsi atau pembuahan sehingga masa kelahiran, sekitar 9 bulan dalam kandungan. Ada 6 ciri penting masa pra-kelahiran, yaitu: yang pertama, pada saat ini sifat-sifat bauran berfungsi sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya, diturunkan sekali untuk selamanya. B. Kondisi-kondisi baik dalam tubuh ibu dapat menunjang atau perkembangan sifat bawaan, sedangkan kondisi yang tidak baik dapat menghambat perkembangan. C. Jenis kelaminan individu yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan, dan kondisi-kondisi pada tubuh ibu tidak akan mempengaruhinya, sama halnya dengan sifat bawaan. D. Perkembangan dan tumbuhan yang normal lebih banyak terjadi selama periode pranatal dibandingkan dengan periode lainnya dalam seluruh kehidupan individu. E. Periode pra-kelahiran merupakan masa yang banyak mengandung bahaya, baik fisik maupun psikologis. F. Periode pra-kelahiran merupakan saat di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap-sikap pada diri individu yang baru diciptakan. 2. Periode bayi. Periode bayi merupakan masa perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, masa dasar pembentukan pola perilaku, sikap, dan ekspresi emosi. 2. Masa pertumbuhan dan perubahan berjalan cepat, baik fisik maupun psikologis. 3. Masa kurangnya ketergantungan. 4. Masa meningkatnya individualitas, yaitu saat bayi mengembangkan hal-hal yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. 5. Masa permulaan sosialisasi. 6. Masa permulaan perkembangannya pergolongan preseks. 7. Masa yang menarik baik bentuk fisik maupun perilakunya. 8. Masa permulaan aktivitas. 9. Masa berbahaya baik fisik seperti kecelakaan atau psikologis karena perlakuan yang buruk. 3. Periode awal anak. Periode awal anak adalah periode perkembangan yang merentang dari akhir masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini kadang-kadang disebut juga tahun-tahun prasekolah atau preschool year. 4. Periode pertengahan dan akhir anak. Periode ini adalah masa perkembangan yang terentang dari usia sekitar 6 hingga 10 atau 11 tahun. Masa ini sering disebut tahun-tahun sekolah dasar. 5. Periode remaja. Periode remaja adalah masa transisi antara masa anak dengan masa dewasa, terentang dari usia sekitar 12 atau 13 tahun sampai dengan 19 atau 20 tahun, yang ditandai dengan perubahan dalam aspek biologis, kognitif, dan sio-emosional. 6. Periode dewasa. Periode ini terdiri atas 3 masa, yaitu awal, pertengahan, dan akhir. Masa awal dewasa dimulai dari usia sekitar 20 hingga 30 atau 35 tahunan. Masa ini merupakan saatnya individual membangun independen atau kemandirian pribadi dan ekonomi, serta peningkatan perkembangan karir. Masa pertengahan dewasa dimulai sekitar 35 hingga 45 tahun dan berakhir pada usia 55 dan 65 tahun. Sementara akhir dewasa adalah terentang dari usia 60 atau 70 sampai mati. B. Tugas-tugas perkembangan. Pengertian tugas perkembangan. Menurut Hafiz Hus, mengartikan tugas-tugas perkembangan bahwa tugas-tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam penuntasan tugas berikut, sementara apabila gagal maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individual yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. 2. Tugas perkembangan pada setiap periode perkembangan. A. Tugas perkembangan masa bayi dan anak prasekolah. Yang 1. Belajar memakan makanan padat. 2. Belajar berjalan. 3. Belajar berbicara. 4. Belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh. 5.
5. Belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. 6. Menjamin kestabilan fisik. 7. Belajar mengenal konsep-konsep sederhana tentang kenyataan alam dan sosial. 8. Belajar membedakan baik buruk, benar salah, atau mengembangkan kata hati. B. Tugas perkembangan anak usia sekolah. 1. Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. 2. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. 3. Belajar bergaul dengan teman sebaya. 4. Belajar bermain peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. 5. Belajar keterampilan dasar membaca, menulis, dan menghitung. 6. Belajar mengembangkan konsep sehari-hari. 7. Belajar mengembangkan kata hati. 8. Belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. 9. Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial. C. Tugas perkembangan remaja. 1. Mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mencapai kematangan berperilaku etis. 3. Mencapai kematangan emosi. 4. Mencapai kematangan intelektual. 5. Memiliki kesadaran tanggung jawab sosial. 6. Mencapai kematangan perkembangan pribadi. 7. Mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. 8. Memiliki kemandirian perilaku ekonomis. 9. Mencapai kematangan dalam pilihan karir. 10. Mencapai kematangan dalam kesiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga. D. Tugas perkembangan dewasa awal. 1. Memiliki pasangan hidup. 2. Belajar hidup dengan pasangan nikah. 3. Memulai hidup berkeluarga. 4. Memelihara anak. 5. Mengelola rumah tangga. 6. Mulai bekerja. 7. Bertanggung jawab sebagai warga negara. 8. Menemukan kelompok sosial yang serasi. E. Tugas perkembangan dewasa pertengahan. 1. Mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara. 2. Membangun remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. 3. Mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang. 4. Menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai suatu individu. 5. Menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan psikologi. 6. Mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. 7. Menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua. F. Tugas perkembangan dewasa akhir atau masa tua. 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. 2. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan menurunnya penghasilan keluarga. 3. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. 4. Membentuk hubungan dengan orang-orang seusia. 5. Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. 6. Menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. 3. Upaya memfasilitasi tugas-tugas perkembangan. Penuntasan tugas-tugas perkembangan tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus karena adanya berbagai hambatan yang muncul, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terkait dengan kondisi individu untuk itu sendiri, seperti anak yang kecilnya sering menderita sakit. Mungkin tugas perkembangannya akan tersendat. Faktor eksternal adalah yang berasal dari lingkungan seperti faktor keluarga. Keluarga atau orang tua yang memerlukan anak secara otoriter akan menghambat tugas perkembangan anak dalam aspek kemandirian atau kemampuan bergaul dengan orang lain secara baik. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.